Oke, yang berikutnya adalah kita ingin melakukan query data berdasarkan tipe-tipe land use. Jadi kalau dibuka di iDesktop, data awalnya, itu ada tipe-tipe kelas dari land use. Kita buka, ini land use, kita browse atribut tabelnya. Di sini ada namanya F class dan tipe-tipe kelasnya. Nah, data ini kita bisa tampilkan dan kita query di aplikasi web. Di tab 1 ini akan kita isi dengan daftar F-class, lalu kita akan query berdasarkan kelas tersebut. Caranya, pertama kita buka code snippet terlebih dahulu. Di sini sudah dikumpulkan ya tipe-tipe F-class-nya, land use class-nya. Terus kita copy kode HTML ini ke halaman web di bagian sini. Oke, di sini kita ganti nama judul tabnya menjadi land use. Lalu kita ganti sampai dengan ini berdasarkan data land use type-nya. Di sini ada satu tombol, dia akan memanggil fungsi query land use. Oke. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu file JavaScript yang lain di folder JavaScript, a new file, misalnya site tab.js. Lalu copy, ini sudah dibuat, lalu copy fungsi ini. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk query land use. Pertama dia akan cek F class-nya atau type-nya yang mana berdasarkan inputan usernya, lalu akan membuat satu variabel dengan nama param. Param ini tipenya adalah supermap.query by SQL parameters. Jadi kalau yang sebelumnya by geometry kita memasukkan parameter geometry. Kalau ini memasukkan berdasarkan atribut. Ini adalah nama dataset yang akan kita query, land use at training data baru. Mungkin bisa kita cek kembali di supermap server. Jadi di dalam maps ini kebayoran baru, masuk ke layers, sublayers. Di sini ada layer lagi sublayers dengan nama land use. Nah, ini yang akan kita query. Land use at training data baru. Nah, di sini kenapa ada satunya? Karena ini dibuat tematik. Aslinya kalau kita lihat di iDesktop kembali, dia punya data asli. Cuman tidak ditampilkan karena sudah ada tematiknya. Kita buka di maps kebayoran baru. Nah, ini adalah tematiknya, inilah data aslinya. Nah, yang akan kita query ke data aslinya. Land use at training data baru. Oke, kembali lagi ke code. Ini nama yang akan di query, lalu atribut filternya. Kita akan melakukan filter terhadap atribut dengan nama F-class yang sesuai dengan inputan dari user atau dari aplikasi. Setelah itu ini akan memanggil kelas supermap query service dengan URL map service-nya, query by SQL, lalu ada param yang atas ini. Setelah itu dia akan mengembalikan nilai dengan nama variabel service result. Nah, service result ini kita ubah menjadi features dari format GeoJSON. Oke, lalu ditambahkan ke vector source. Vector source ini adanya di toolbar. Nah, ini vector source ini menjadi source dari result layer. Nanti hasilnya akan ditampilkan dalam layer ini.
Oke, ini console.log untuk melihat return dari servernya. Lalu, oke, kita coba saja. Ini sudah berubah tabnya menjadi land use. Ini land use type. Kita pilih misalnya apa? Forest. Oke, misalnya atau kalau tidak park. Kita cek di sini. Oh iya, ada ini tidak di-define reference errornya, artinya query land use ini tidak ditemukan di source code kita. Nah, ini terjadi kenapa? Karena fungsi land use ini belum didaftarkan atau ditambahkan ke indeksnya. Jadi kita harus tambahkan di sini agar dikenali oleh halaman sitetype.js. Oke. Kita refresh kembali. Lalu pilih misalnya forest atau forest. Oke, sudah muncul. Hanya ini saja ya forest. Misalnya yang lebih banyak itu park sepertinya. Query. Nah ini. Ini park. Oh iya, tadi kenapa warnanya berbeda waktu sebelumnya ini warnanya biru ya. Sekarang merah. Sebetulnya kita bisa buat style dari hasil uh, query tadi ke layernya. Ini membuat style dari layer. Itu adanya di di sini, stylenya di sini. Aslinya seperti ini awalnya, artinya hanya properti seperti ini. Kalau kita jalankan kembali, misalnya yang tadi yang banyak itu park, ini warnanya biru ya, tidak terlalu terlihat. Ketika ini ditambahkan stylenya, ini akan berubah menjadi red. Oke. Kalau ganti residensial ini, kalau cemetery ini, jadi ada kekurangan di sini ketika menampilkan apa namanya hasil itu tidak menghapus yang sebelumnya. Contohnya ini park, lalu saya pilih cemetery, ini yang lamanya tidak dihapus. Kita perlu menambahkan satu fungsi yaitu clear. Jadi sebelum ditambahkan yang baru, yang lama dihapus dulu. Oke, kita tes lagi. Misalnya cemetery ini. Kita ganti ke forest. Oke, forest tuh ya tidak ada. Coba park. Coba residential. Oke, seperti itu.